Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu lagi bersama Bapak yang tentunya dalam pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dalam materi senam lantai. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 1. Pengertian senam lantai, 2. Sejarah senam lantai, 3. Gerakan senam lantai, 4. Tujuan senam lantai, 5. Manfaat senam lantai. Baiklah, kita mulai pelajaran ini dengan pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga latihan fisik dengan gerakan sistematis dan terencana yang dilakukan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alas. Tujuan menggunakan matras adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera karena ada banyak gerakan yang bersentuhan dengan lantai. Senam lantai biasanya melibatkan gerakan akrobatik seperti berguling, berputar, bertumpu pada tangan dan kaki, bertumpu pada punggung, melompat, bertahan untuk menyeimbangkan badan, bertumpu dengan kepala, dan lain-lain. Senam lantai bisa dilakukan di mana saja. Akan tetapi, apabila di pertandingan resmi, senam lantai dilakukan di dalam ruangan berukuran 12x12 meter. Itulah penjelasan dari pengertian senam lantai. Mari kita lanjut pelajaran ini dengan mengenal sejarah singkat senam lantai. Senam lantai disinyalir sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Saat itu, masyarakat Yunani sudah akrab dengan beragam olahraga senam. Salah satunya senam lantai. Senam bagi masyarakat Yunani berguna sebagai pemanasan sebelum melakukan olahraga yang lebih berat. Terlebih, waktu itu Yunani begitu terkenal dengan Olimpiade kuno yang memperlombakan beragam cabang olahraga. Pada abad ke-20, senam mulai populer dan menyebar di seluruh dunia. Perkembangan olahraga ini sangat pesat hingga akhirnya mempunyai banyak cabang. Satu di antaranya adalah senam lantai. Sementara itu, awal masuknya senam di Indonesia ialah pada tahun 1912, saat masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam tersebut bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan kebugaran jasmani sebagai satu di antara mata pelajaran wajib di sekolah. Pada saat itu, senam yang pertama kali dikenalkan adalah versi Jerman. Senam dari Jerman tersebut biasanya lebih menekankan berbagai gerakan yang kaya akan alat pendidikan. Pada tahun 1776, seorang berkebangsaan Jerman mencoba memasukkan senam ke dalam pendidikan sekolah. Dan di tahun yang sama, Johann Christian Friedrich menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Fortbewegen. Berkat jasanya dalam dunia senam, Guttmuth dinobatkan sebagai Bapak Senam Dunia. Pada 1916, senam Jerman ini diubah dengan memakai sistem dari Swedia. Dalam sistem dari Swedia tersebut, lebih menekankan manfaat gerakan senam. Baiklah, gerakan senam lantai yang akan kita bahas pertama adalah gerakan berguling ke depan. Gerakan berguling ke depan adalah berguling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan yang meliputi tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Adapun untuk melakukan latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gerakan guling ke depan dengan awalan sikap berdiri dan dengan awalan jongkok. Berikut langkah guling ke depan dengan awalan sikap berdiri dan sikap jongkok. Berikut adalah cara guling depan dengan awalan berdiri. Yang pertama, berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Yang kedua, angkat kedua tangan ke depan
Bungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Posisi kaki lurus. Selanjutnya, siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan, dan sentuhkan bahu ke matras. Kemudian bergulinglah ke depan. Lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut di depan dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap akhir guling depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak. Perhatikan dengan seksama gambar tahap gerakan guling depan berikut sebelum melakukannya. Sedangkan cara melakukan guling depan dengan awalan jongkok yaitu: pertama, gerakan ini diawali dengan sikap jongkok dan kedua kaki dalam keadaan rapat. Kemudian posisi kedua tangan berada di depan ujung kaki dan posisi lutut berada di dada. 2. Setelah itu kedua tangan dalam posisi bengkok. Posisikan dagu menyentuh dada serta pundak berada di matras. Dan ketiga, terakhir, bergulinglah dengan posisi tubuh setelah berguling yang jongkok. Berikut adalah gambar posisi melakukan gerakan guling ke depan dengan posisi jongkok. Materi berikutnya adalah gerakan guling belakang. Guling ke belakang pada prinsipnya sama dengan guling depan, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Bedanya dengan guling depan terletak hanya pada arah yang berlawanan. Namun, gerakan guling belakang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan guling depan. Tak sedikit murid-murid merasa takut melakukan gerakan ini. Oleh karena itu, untuk melakukan gerakan roll belakang memerlukan kelunturan tubuh serta keberanian. Selain itu, juga harus dalam pengawasan dari guru. Berikut ini adalah cara melakukan gerakan guling belakang. 1. Tubuh dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. 2. Kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. 3. Saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. 4. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala pada saat yang bersamaan. Tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. 5. Sesudah berguling diposisikan tubuh kembali jongkok. Baiklah, mari kita perhatikan gambar dari rangkaian gerakan guling ke belakang. Setelah kita perhatikan gambar gerakan guling ke belakang dengan cara seksama, mari kita lanjut pelajaran ini dengan gerakan kayang. Kayang merupakan gerakan senam yang dilakukan dengan berat badan bertumpu pada 4 titik, yakni kedua tangan dan kaki. Kayang dilakukan dengan meregangkan badan, posisi perut dan panggul terangkat ke atas dalam gerakan kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik, dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan gerakan kayang. Pertama, tubuh dalam posisi berdiri, tegak, kedua tangan diletakkan di pinggul, arahkan pandangan fokus ke depan. 2. Kepala ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk, tangan juga ditekuk, namun posisinya melewati kepala. 3. Tangan ditekuk ke belakang hingga posisinya menyentuh matras. Tangan dijadikan tumpuan dan ini adalah gambar dari rangkaian gerakan kayang. Setelah kita paham cara melakukan gerakan kayang, maka kita dapat mengetahui manfaat dari gerakan kayang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelenturan bahu,
bukan kelentukan pinggang. Setelah kita mengerti gerakan kayang, maka kita lanjut ke materi gerakan tegak lilin. Gerakan sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas bersama-sama, pinggang ditopang kedua tangan, dan pundak tetap menempel pada lantai. Gerakan ini dilakukan dengan posisi punggung dan kepala berada di atas permukaan lantai atau matras, sedangkan kaki diangkat lurus ke atas dengan tangan sebagai penopangnya. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Berikut langkah-langkah melakukan sikap lilin. 1. Posisi tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. 2. Posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. 3. Kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. 4. Gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Dan ini gambar dari rangkaian gerakan sikap tegak lilin. Jadi, unsur yang terkandung di dalam gerakan kayang yaitu membutuhkan kelenturan serta keseimbangan tubuh. Sedangkan sikap lilin membutuhkan kekuatan serta keseimbangan tubuh. Pastikan untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan senam lantai. Ini dilakukan untuk meminimalisir resiko terjadinya cedera. Dari gerakan tersebut terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalam senam lantai, yaitu 1. Kekuatan, 2. Keseimbangan, 3. Keluasan, 4. Kelenturan, 5. Keberanian. Setelah memahami jenis gerakan dan unsur, maka manfaat atau tujuan yang didapat orang melakukan senam lantai adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan tubuh. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. 3. Meningkatkan kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani. 4. Meningkatkan keseimbangan. Demikian pembahasan materi tentang senam lantai ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam olahraga dan terima kasih.